Sebelum saya menutup, ada sebuah kisah nyata, dan semoga ini menjadi tambahan keimanan kepada kita semua. Di dalam satu keluarga, ada pasangan yang pada saat itu sudah melangsungkan pernikahannya. Berjalan waktu demi waktu, hari demi hari, pasangan tersebut pun hamil. Di usia kehamilannya 4 bulan, dia ingin mengecek di dalam rahimnya apa jenis kelamin bayi ini. Pergilah dia mengajak suaminya ke dokter untuk di USG untuk mengetahui jenis kelaminnya. Singkat cerita, ketika di USG, di dalam janinnya, di dalam kandungannya ada miom sebesar 15 cm. Perhatikan, dokter menganjurkan agar miom ini, agar kanker ini dioperasi. Tetapi ingat, ini penuh dengan resiko. Ketika dioperasi, maka istri, suami, dan pihak keluarga yang menjadi saksi harus tanda tangan. Sebab apa? Sebab ketika ini dioperasi, hasilnya bisa 50-50. 50% selamat, 50% tidak. Kenapa demikian? Karena ketika kanker ini dibiarkan begitu saja, dia akan menggerogoti makanan melalui plasenta ibunya. Ini akan saling rebut antara kanker dengan bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Kenapa? Kalau ini terus dibiarkan, maka bayi ini kemungkinan besar akan prematur. Kemungkinan besar bayi ini tidak sempurna ketika lahir. Pikir punya pikir, dan pulanglah pasangan suami istri ini. Dan mereka istikharah. Di samping tanda tangan setuju, apapun resikonya kepada istri juga si bayi, di samping itu juga biayanya cukup mahal. Perhatikan. Sampailah pasangan suami istri ini kepada satu ayat tadi yang saya bacakan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dia yakini, dia imani, ini perkataan Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat. Kastanya lebih tinggi daripada obat. Kemudian ditelepon pihak dokter, dok, kita batalkan, biarkan saja. Jika memang ini adalah anugerah, rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah langsung yang menjaganya. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan terus berjalan. Dan perut daripada ibu ini juga semakin membesar. Hamil 2, mereka USG, penasaran apa yang terjadi di dalam janin ini. Selama 9 bulan, 4 sampai 9 bulan dia terus membaca Al-Quran dengan niat untuk menghancurkan ini kanker, dengan niat untuk membasmi ini miom. Apapun itu penamaannya di zaman ini, di abad ini. Wallahi, tidak ada itu semua. Allah yang maha mampu. Dibaca selama 9 bulan mengandung, diniatkan untuk menghancurkan janin, kemudian di USG. Ketika di USG dilihat janinnya, dokter kaget, bingung. Bu, kenapa ini? Mana kemarin janin? Mana kemarin kista yang ada di janin ini? Hilang, habis, tidak kelihatan. Ibu, makan apa dan berobat di mana? Dia bilang, saya tidak ada, dok. Saya hanya membaca Al-Quran. Saya hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sifat. Sifat itu penyembuh, pasti sembuh. Dan inilah, dok, hasilnya. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Masya Allah, inilah Al-Quran. Apakah kita masih ragu? Tidak jadi operasi, tidak jadi di kemoterapi, kanker itu hancur, kanker itu sirna, dan bayinya pun lahir normal dengan selamat. Inilah salah satu dari ribuan macam berbagai sesuatu yang kita lihat secara nyata mukjizat Al-Quran itu. Maka ke depan ketika anak kita, ketika keluarga kita, pasangan kita sakit, dahulukanlah Al-Quran sebagai penyembuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yasfin." Apabila kita sakit, Al-Quranlah yang menyembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dokter pasti di resepnya dibuat semoga lekas sembuh. Tidak ada yang menjamin kesembuhan kecuali Allah Taala. Dengan ini semoga kita semua di rumah Allah ini semakin bersemangat, semakin antusias, semakin mengajak keluarganya untuk terus mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Karena Al-Quran adalah sumber ketenangan. Karena Al-Quran adalah penyembuh untuk segala macam penyakit apapun penamaannya di muka bumi ini.